hari ada kejadian yang ditempati dari keturunan akan lahir tangan yang menggulingkan tahta. Jika tidak dihentikan, kerajaan akan musnah di bawah bayangan. Pada suatu hari, di sebuah kerajaan yang ditempati oleh Raja Alrik, Ratu Amira dan keempat anaknya yaitu Raka, Aluna, Alverina, dan Miraluna. Kita secepatnya untuk pergi dari sini. Tapi aku sedih meninggalkan mereka semua. Aku juga begitu, tapi ini demi kebaikan kita semua dan kerajaan ini. Apakah tidak ada cara lain yang mulia? Ramalan itu, aku tidak ingin mempercayainya, tapi tanda-tandanya sudah mulai tampak. Jika kita tetap di sini, maka kerajaan akan hancur karena pilihan kita sendiri. Ya udah, ayo mumpung mereka lagi tidur. Semoga kelak mereka akan mengerti ini bahwa kita kabur bukan karena takut, tapi karena cinta. Saat pagi tiba, keempat anak mereka pun mencari-cari orang tua mereka. Ayah, ibu, kemana kalian? Kak, aku juga tidak tahu, jangan-jangan mereka diculik. Nah, mending kita cari sekarang saja. Namun sebenarnya Raja dan Ratu tidak diculik atau melarikan diri. Mereka sengaja pergi karena menyembunyikan rahasia besar kerajaan. Rahasia itu adalah bahwa salah satu dari keempat anak mereka diramalkan akan membawa kehancuran bagi kerajaan di masa depan. Pada sore hari, seseorang muncul di istana, yaitu tabib dari istana kuno. Ia berkata dengan suara berat, Dari darah keturunan akan lahir tangan yang menggulingkan tahta. Jika tidak dihentikan, kerajaan akan musnah di bawah bayangan anakmu sendiri. "Aku tidak mempercayai ramalan itu." Aku juga tidak ingin mempercayainya, tapi lihatlah, rakyat sudah mulai gelisah, tanah pun sudah mulai retak, awan pun sudah tidak bersahabat. Jadi apa yang harus kita lakukan? Jika ramalan itu benar, maka kita harus mencari cara untuk menebusnya sebelum bayangan itu menelan semua yang kita cintai. Apakah kamu tega pergi meninggalkan mereka semua? Tidak ada ayah yang tega meninggalkan anaknya, Amira, tapi kadang cinta menuntut pengorbanan yang paling menyakitkan. Beberapa bulan kemudian, tanda-tanda bencana mulai muncul. Rakyat menderita, wabah menyebar, dan langit di atas istana terus gelap. Akhirnya mereka percaya bahwa ramalan itu mulai menjadi kenyataan. Maka Raja dan Ratu pergi untuk mencari jalan menyelamatkan kerajaan. Bahkan jika itu berarti mengorbankan salah satu anak mereka. Keempat anak mereka masih terus mencari. Mereka mencari sampai malam tiba, dan akhirnya tiba di hutan terlarang. Aku capek dari tadi jalan mulu tapi gak ketemu-ketemu. Iya, lagi pula juga sudah malam, keadaan makin gelap. Apa tidak ada membobor? Suasana tiba-tiba hening, hanya terdengar angin dan suara ranting patah. Kakak, suara apa itu? Sebentar, aku rasa ada orang lain di sini. Angin berhembus kencang, kabut mulai turun. Saat mereka menoleh ke belakang, Miraluna, anak bungsu, menghilang tanpa jejak. Kakak di mana? Aku takut. Akhirnya bayangan itu muncul juga. Tahukah kau siapa dirimu sebenarnya, wahai anak raja? Kak, kamu siapa? Mereka pergi karena takut padamu, karena ramalan itu benar. Kaulah anak yang ditakdirkan membawa kehancuran bagi kerajaan. Tidak mungkin. Aku tidak ingin menghancurkan siapapun. Takdir tak selalu bisa kau tolak, tapi kau bisa memilih bagaimana mengakhirinya. Cahaya apa ini? Kekuatan atau kutukan? Mencari semalaman, Miraluna tidak ada. Jangan dia. Stop, Miraluna pasti masih hidup. Ayo kita terus mencarinya. Tiba-tiba cahaya biru muncul dari dalam hutan. Miraluna berjalan keluar
Matanya bersinar dengan samar. Merluna, kau selamat. Sekarang aku tahu alasan ibu dan ayah meninggalkan kita semua. Apa maksudmu? Kakaknya pun terdiam. Aku tidak ingin menyakiti siapapun, jadinya lebih baik aku pergi. Jangan, kita bisa melakukan ini bersama. Terima kasih Kak, selamat tinggal.